Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Ahmad Satsul Channel. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dengan saya pada pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pertemuan ini. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kali ini dalam pembelajaran kita pada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan kelas 9 oleh saya, Muhammad Yusuf. Pada pokok bahasan tes kebugaran jasmani. Pada tes kebugaran jasmani kali ini, apa tes kebugaran jasmani? Tujuan dari pembelajaran ini, siswa mampu mempraktekkan tes kesegaran jasmani secara sederhana. Kedua, siswa mampu menginterpretasikan secara sederhana hasil tes dalam menentukan derajat kebugaran. Tes kebugaran jasmani, pembagiannya adalah pengertian tes kebugaran jasmani yang dibagi menjadi komponen kebugaran jasmani. Berikutnya, klasifikasi tes kebugaran jasmani. Berikutnya, uji kebugaran jasmani Indonesia untuk siswa sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah yang dibagi menjadi pengukuran daya tahan, pengukuran kecepatan, pengukuran kelincahan. Pengertian tes kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan tugas dan pekerjaan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Untuk menjaga kebugaran jasmani, yaitu dengan berolahraga yang teratur. Dengan kata lain, kebugaran jasmani adalah derajat sehat dinamis seseorang yang merupakan kemampuan jasmani yang menjadi dasar untuk keberhasilan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan. Adapun komponen-komponen kebugaran jasmani menurut Larson terdiri dari 1. Endurance, daya tahan. 2. Biological function atau fungsi biologis. 3. Body composition atau komposisi tubuh. 4. Muscle strength atau kekuatan otot. 5. Muscle explosive power, peragangan otot. 6. Muscle endurance, daya tahan otot.
7. Speed atau kecepatan. 8. Agility, kelincahan. 9. Flexibility atau kelentukan. 10. Reaction time, waktu reaksi. 11. Coordination atau koordinasi. Dan 12. Balance atau keseimbangan. Pemirsa Masa Sobat Channel, klasifikasi kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan dan kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan gerak. Kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan adalah daya tahan jantung dan paru-paru, daya tahan otot, kekuatan otot, dan kelentukan. Uji kebugaran jasmani Indonesia untuk siswa sekolah menengah pertama setingkat madrasah sanawiyah. Yang pertama, pengukuran daya tahan jantung dan paru-paru, yaitu tes lari 2,4 km. Untuk laki-laki, waktu tempuh dalam menit 8 menit,37. Sedangkan untuk perempuan 11 menit,50. Itu terlatih. Yang laki-laki 0,37 sampai 0,940 menit. Sedangkan perempuan 11,50 sampai 12,29. Sangat baik. Berikutnya tabel-tabel di bawahnya, perhatikan dengan baik. Ada juga siswa, dia berlari di atas 18 menit, perempuan. Sangat kurang. Laki-laki hanya 15 menit. Sangat kurang. Bersama saya berikut pengukuran dan daya tahan otot dengan tes push up. Perhatikan pada contoh gambar push up laki-laki. Sederhana sekali. Sedangkan untuk perempuan, tumpuannya menggunakan lutut. Sedangkan laki-laki, tumpuannya menggunakan telapak kaki. Apabila dasar bagian tidak kuat, maka tidak menggunakan bidang datar di bawah, tapi menggunakan bidang datar miring. Artinya, pada saat push up, bukan berdasar pada lantai, tapi pada bentuk atau meja atau apapun yang tujuannya untuk penguatan otot. Pada push up, otot tangan terutama. Tapi pada saat bertahan, daya tahan tubuh otot ada otot punggung, otot dada atau sternum, paha. Itulah kekuatan otot pada saat push up. Gerakannya adalah laki-laki di atas 54, perempuan di atas 44 kali. Itu sangat baik. Sedangkan paling rendah untuk laki-laki 19 kali.
0 sampai 19 kali. Perempuan 0 sampai 5 kali. Sangat kurang. Pemirsa, maksud channel, sekali waktu dicoba. Apakah benar? Dapat berapa kalian? Menghitungnya dengan hitungan 1 turun naik, 2 turun naik, 3 turun naik. Bukan menghitung 1 turun 2 naik, bukan. Itulah gerakan push up. Pemirsa, berikutnya adalah sit up. Pada gambar ini ada 2 macam sit up. Satu, tangan berada disilangkan di depan dada. Gerakannya hanya seperti pada gambar. Yang satu, tangan di samping telinga, bukan di belakang kepala. Kaki tetap ditekuk agar otot perut kuat. Sedangkan push up yang sering kita dengar, sering kita lihat, sering kita berikan contoh adalah push up kakinya lurus, kepalanya di belakang, saya ulangi, tangannya, kedua tangan di belakang kepala, yang akhirnya sel-sel urat-urat kecil pada otak akan ketekan. Kaki lurus bukan harus baik, tetapi kurang bagus, karena pada saat pengukuran, pada saat badan sudah mencapai 90%, itu berarti otot perut mengalami tekanan 0. Coba dilakukan. Apabila tidak kuat, pakai penahan kaki. Di tembok boleh, minta bantuan orang lain boleh. Pemirsa, maksud channel, tes berikutnya adalah tes kecepatan. Kecepatan dapat diukur melalui tes lari cepat yang dilakukan selama 6 detik. Maksudnya, jarak yang ditempuh kalau 6 detik itu sekitar 50 meter. Tujuan pelaksanaan tes ini adalah untuk mengukur kecepatan. Latihan kecepatan biasanya menuntut aktivitas maksimal dari otot, tendon, dan ligamen. Karena itu, kemungkinan cedera sangat tinggi, apalagi kalau kurang melakukan pemanasan atau kondisi tubuh yang lelah. Pemirsa Masalah Channel, berikut adalah contoh tes. Perhatikan pada gambar saat pelari memasuki finish, seluruh ototnya dikerahkan untuk mencapai kecepatan maksimal. Pemirsa Masalah Channel, berikut tabel tes lari cepat dengan kecepatan maksimal paling cepat adalah 6 detik. Tabel ini diukur berdasarkan yard. Oke, sekarang kita coba dengan menggunakan meter. Jika laki-laki dengan jarak tempuh 50 meter, dia mencapai 6 detik. Sangat baik. Perempuan 42 meter, 6 detik. Sangat baik. Karena di usia remaja,
di usia SMP atau madrasah sanawiyah rata-rata 50 meter masih mencapai dalam waktu 8 sampai 9 detik. Perhatikan tabel berikut. Oke, pemirsa, masa jebatnya adalah berikutnya adalah pemirsa, masa jebatnya berikut adalah pengukuran kelincahan dengan menggunakan tes siksak rantes. Siksak rantes adalah untuk mengukur kelincahan dalam berlari dan mengubah arah. Kapan dia melakukan kelincahan ke kiri, kapan dia melakukan kelincahan ke kanan, kapan dia harus stop, kapan dia harus dengan kecepatan penuh. Pada saat belok kanan, dia harus mengontrol kecepatannya. Pada saat dia belok kiri, dia harus bisa mengubah posisi tubuhnya agar tidak jatuh. Itulah bentuk tes kelincahan. Pemirsa, masalah bagaimana? Demikian pembelajaran tes kebugaran jasmani kelas 9. Marilah kita tutup pembelajaran kebugaran jasmani ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.